Jadi politik selalu ada ya loh, kebijakan pemerintah, politik kan gitu kan. Ada yang bilang tuh kayak jabatan kepala daerah sekarang tuh kayak batu loncatan gitu ya untuk ke tingkatan selanjutnya. Setuju nggak? Mil, ini lo bisa jadi saingan, lo ini bisa jadi saingan, bisa jadi saingan. Ya kita nggak bisa ngilangin saingan gitu. Coba aja inget-inget zaman pertama saya masuk nyalon bupati. Waktu itu kompetitor saya mungkin orang yang sudah hampir pasti menang lah gitu. Semua partai yang paling kuat udah jadi satu dan segala macam. Dan mungkin dia merasa sudah tidak ada kompetitor lagi. Toto ujuk last minute. Ada hal-hal tertentu yang tentunya sensitif tapi bukan berarti kita menghindari isu ya, harus dihandle gitu. Tapi nggak semua masalah pemerintahan selesai dengan diomongin. Itu aja yang pengen saya sampaikan. Mas Emil jadi ada di titik ini tuh mentornya siapa sih Mas? Saya yakin kalau Anda pertama kali melihat sosok laki-laki muda ini, Anda pasti punya first impression tuh, ini orang pinter banget. Tapi ternyata benar, emang orang ini pinter banget. Karena pendidikannya luar biasa, karir profesionalnya juga oke banget, karir politiknya juga. Waduh, saya acungin jempol 2 nih. Apa kabar? Baik. Pak Emil Elistianto Dardak. Wah, lengkap gitu namanya emang ya. Jujur Pak, saya tuh pertama kali ngeliat Pak Emil nih ya. Ini kapan yang ngobrol berdua tuh yang nggak formal? Kalau kita kan biasanya ketemunya ya formal terus ya Pak. Formal mulu ya. Mas Emil tuh suka nggak sih kalau kayak bapak-bapak atau serius gitu? Ya jadi gini, memang sebenarnya dari dulu juga teman-teman bilang, Mil, walau misalnya teman zaman SMP, SMA, kita tuh suka serius gitu karena mungkin pengaruh dari bapak saya gitu yang sering ngajakin ngobrol, terus ngasih tahu soal ekonomi, politik itu dari kecil, udah diceritain. Film dikasih tontonan film aja dari kecil, Godfather, ya kan? Tahu mungkin pernah dengar ya? Pernah. Itu film yang ya walaupun tentang gangster family tapi banyak politiknya gitu ya, tentang leadership dalam konteks yang agak unik gitu ya kalau kita bicara di Godfather. Terus ya dia beli almarhum suka nonton tentang John F. Kennedy, Ronald Reagan gitu-gitu loh. Jadi ya gitu dan saya tuh ya terus terang gitu waktu kecil gitu ya, mungkin saya nggak terlalu memperhatikan nuansa politiknya ya, tapi saya memperhatikan masalah pembangunan, pemerintahan. Jadi ya zaman Pak Harto tuh saya ngikutin Pak Harto tuh, kelom pencapir gitu ya, kita suka nonton. Serius, mana ada teman-teman saya SMP senang, nggak ada gitu juga. Jadi terus juga radio, saya tuh termasuk anak penurut kali ya. Jadi kalau orang tua tuh dengerin radio apa, saya dengerin lagunya gitu. Jadi akhirnya saya juga seneng lagu-lagu yang oldies gitu, yang nggak didengerin anak-anak seangkatan saya. Terus jadi di situ ada juga nih katanya old soul gitu loh, ada jiwa tuanya sejak SMP gitu, dan kebawa gitu, dan sering merhatiin bapak saya di lingkungan kerjanya membawa dirinya gimana, cara komunikasinya gimana, jadi agak-agak terpengaruh gitu, unggah-ungguh dan segalanya. Ada momen, masih inget nggak momen apa sih yang sebenarnya tuh bikin Mas Emil tuh akhirnya mau gitu terjun dunia politik? Apa ke bawah ya, dari dulu kan nontonnya berbau-bau politik tuh, atau gimana Mas? Terus terang sih nggak kepikiran gitu ya. Bayangan saya itu saya tidak membayangkan pertama berkarir sebagai PNS gitu, tanpa alasan khusus lah gitu ya. Tapi memang tidak memproyeksikan diri akan di PNS. Saya lebih membayangkan saya akan menjadi seorang profesional gitu ya, dalam bukan berarti PNS, bukan itu maksudnya, profesional tuh non PNS gitu. Nah, nanti kerja di non pemerintahan gitu. Nah itu bayangan saya, tapi mungkin menjadi CEO ya gitu ya. One day menjadi CEO. Terus kalau suatu hari misalnya gitu masuk ke pemerintahan, kan banyak tuh orang dari CEO kemudian masuk itu dipercaya oleh presiden menjadi advisor, menjadi minister. Itu sesuatu yang tidak saya tutup, tapi bukan cita-cita gitu. Malah saya tuh pengen jadi profesor sebenarnya gitu. Tahap pertama harus doktor dulu, sudah tercapai di tahun 2007 kan gitu. Dari umur 22 sekarang 39, udah tuh doktornya, tapi menjadi profesornya belum diproses karena akhirnya masuk politik dan lain sebagainya. Saya sudah asisten profesor sekarang, belum profesor, jadi pangkatnya lektor
gitu. Jadi tapi belum sampai ke guru besar. Itu cita-cita awal. Jadi tapi apalagi politik itu ada 2 level ya. Nasional dan daerah gitu. Orang bikin gitu kan dulu. Zaman dulu nggak ada yang lirik pilkada ya gitu. Di anak-anak Jakarta lah, maksudnya anak-anak yang di Jakarta tuh nggak mikir pilkada gitu. Jadi nggak tahu gitu, nggak kepikiran gitu. Gubernur atau wali kota tuh jauh lah politik ya. itu cuma presiden, menteri. Iya. Itu doang. Tapi memang terus terang sejak berkembang sosial media dan lain-lain, orang jadi lebih mengenal apa yang dilakukan oleh wali kotanya, oleh bupatinya, oleh gubernurnya, sehingga posisi itu ada kedekatan dengan masyarakat yang lebih intensif lagi gitu, sehingga jadi ada ketertarikan. Dan muncul wajah-wajah baru kan, termasuk ya style Pak Jokowi yang anti mainstream sebagai wali kota Solo, kemudian akhirnya jadi gubernur Jakarta dalam sebuah perjalanan yang fenomenal begitu itu, dan diikuti angkatan-angkatan berikutnya. Kemudian akhirnya masuk wali kota ada Kang Ridwan Kamil gitu ya, Kang Ridwan Kamil, terus ada Kang Bima Arya gitu. Tokoh-tokoh yang tadinya tuh bukan orang, nggak kelihatan orang partai atau apa, tapi kan Ridwan Kamil lulusan UC Berkeley kan, arsitek, terus Kang Bima ANU Canberra, dia PhD jadi akademisi gitu. Dan akhirnya kemudian jadi ada ketertarikan. Ini sebuah pengabdian yang menarik nih gitu. Dan dari situlah kemudian dua gayung bersambut. Orang-orang yang selama ini nggak pernah berkepikiran sedikit pun untuk running gitu. Saya nggak pernah kepikiran gitu. Dulu kalau ngeliat baliho orang dipasang, saya nggak kebayang wajah saya di situ tuh, nggak kepengen malah gitu. Bukannya one day wajah gue harus di situ, nggak ada ya, nggak ada mas, malah berani amat ini orang yang masang gambar di baliho gitu, ngerti nggak sih, kayak gila, gue nggak kebayang kalau jadi dia gitu. Beneran serius, nggak ada. Saya kayak gitu. Dan tapi akhirnya setelah kemudian kalau saya sih titik balik saya Pak Jokowi jadi gubernur, kemudian habis itu muncul angkatan-angkatan baru yang inspiratif gitu. Susah gak sih adaptasi tuh dari profesional ke... Itu dia dulu, pertama kan gayung bersambut ya. Satu kan sisi kita ya. Partainya juga membuka diri. Jadi partai juga nyari wajah-wajah baru. Kalau dulu kan tipikal ya, yang bakal maju bupati itu misalnya mantan sekda, mantan kepala dinas gitu ya. Mantan loh, atau yang udah mendekati pensiun. Atau ya tokoh partai politik betul gitu kan. Nah, dan kemudian sekarang mulai dibuka, walaupun sudah mulai ada juga sebuah proses reflektif ya, bahwa jangan gini juga, kaderisasi harus jalan, partai harus melakukan kaderisasi dong gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba semua orang langsung jadi wali kota, langsung jadi bupati, terus yang meniti dari bawah gitu gimana, yang menjadi legislator dulu apa. Menurut saya ya nggak ada yang benar salah secara mutlak, tapi betul bahwa saya menghargai kaderisasi partai politik juga harus kita bangun gitu. Apalagi saya ngerasa sekarang ya menjadi pengurus juga ya Partai Demokrat gitu ya, sebagai ketua DPD. Saya udah ajak tuh anak-anak muda masuk gitu ya. Kemudian kita kasih kepercayaan megang portofolio yang sangat penting ya di dalam kepengurusan gitu, dengan tujuan ada regenerasi. Dan ya mungkin misalnya mereka nyalek gitu ya, ini bukan sekedar jadi nggak jadi gitu, tapi mereka mulai merasakan terjun. Dan jangan setelah misalnya nanti nyalek ada yang nggak berhasil terus udah tuh nggak ada hubungan lagi sama partai. Mereka justru harus terus gitu, karena itu sekarang kita juga tahu bahwa siapapun yang terpilih itu kan juga ada sumbangan suara dari caleg yang lain. Karena itu dihitung jadi satu kan. Benar. Plus suaranya plus bendera gitu. Jadi kita ingin kultur ekosistem seperti itu kita bangunlah di partai gitu, membangun profesionalisme di dalam pengelolaan kepartaian. Ya cita-citanya sebenarnya juga pengen seperti ada beberapa negara, nggak semua bisa jadi rujukan di mana partai itu dikelola secara profesional gitu, dan adalah jenjang pengabdian di dalam gitu. Ada yang dibawa dari profesional ke kebutuhan politik dari Mas Emil. Tadi kan pertanyaan beradaptasinya gimana? Beradaptasi gitu. Akhirnya kebawa gitu ya. Saya tetap merasa bahwa saya bukan seseorang yang terlalu drastis perubahannya. Saya lebih dari 1 dekade berkarir di lembaga keuangan yang purely profesional. Semua pasti ada politiknya. Ada definisi politik kantor, ada definisi ekosistem politik. Kan dulu kalau belajar teori manajemen ada BPEST namanya, Business, Political, Economic, Social and Technology. Itulah external environment yang mempengaruhi strategi bisnis.
BPAEST gitu. Jadi politik selalu ada ya loh, kebijakan pemerintah, politik kan gitu kan. Ada juga namanya office politik, berpolitik di kantor. Itu saya paling anti. Padahal kan di kantor kan harus berpolitik. Saya nggak setuju ya, kerja aja yang bener lah gitu, nggak usah kita berskema gitu gimana caranya naik. Karena kalau berpolitik tuh biasanya kayak kodok gitu stylenya. Naik dengan nginjek kan gitu. Menjatuhkan gitu ya. Kayak saya misalnya gitu, bahkan saya punya kolega yang lebih junior dari saya gitu. Di rapat dia bisikin saya sebuah ide, saya akan ngomong kepada pimpinan rapat, Pak, ini tim saya punya ide begini gini, coba jelasin. Enggak yang kemudian kalau dia tampil nanti saya tiba-tiba nanti dia dianggap lebih penting dari saya, enggak gitu. Jangan insecure, karena pada akhirnya ya personal quality kita yang harus lebih bagus gitu untuk kita tetap survive atau bahkan naik gitu di sebuah organisasi. Jadi saya nggak pengen gitu, atau antar departemen gitu kita doain semoga departemen yang itu nyungsep gitu supaya punya kita kelihatan bagus. Saya dari dulu nggak bisa gitu, dan itu saya bawa ke politik juga akhirnya. Ya sekarang misalnya ini lo bisa jadi saingan, lo ini bisa jadi saingan. Ya kita nggak bisa ngilangin saingan gitu. Coba aja inget-inget zaman pertama saya masuk nyalon bupati. Waktu itu kompetitor saya mungkin orang yang sudah hampir pasti menang lah gitu. Semua partai yang paling kuat udah jadi satu dan segala macam. Dan mungkin dia merasa sudah tidak ada kompetitor lagi. Toto ujuk last minute datanglah saya gitu kan gitu. Dan orang ngelihat ada yang beda gitu. Nggak necessarily harus ini lebih bagus ya. Ini beda, ini lebih muda, ini punya background beda, lebih fokus ke pendidikan. Pasangan dulunya termuda waktu itu ya. Iya kan gitu kan, tertarik yang ini gitu. Jadi menurut saya kita bukan mengembangkan diri, kita bukan melangkah dengan menghilangkan persaingan, karena selalu akan ada kompetitor gitu. Tapi bagaimana personal quality kita selalu kita bangun gitu. Ada yang bilang tuh kayak jabatan kepala daerah sekarang tuh kayak batu loncatan gitu ya untuk ke tingkatan selanjutnya. Setuju nggak, Mas Emil, sama statement itu? Susah juga dibilang enggak ya. Siapapun pasti merasa begitu. Walaupun saya juga mulai menyadari ya bahwa dibilang gubernur atasan bupati dan wali kota. Ya sih benar sih beberapa jenjang gitu, karena kan ya itulah, kita juga NKRI lagi, kita bukan negara federal ya. Kalau kayak Australia atau Amerika Serikat, negara bagian ini berserikat gitu, kemudian membentuk gitu negara sovereign country, tapi tetap sebenarnya itu. Nah, sedangkan kalau Undang-Undang Dasar mengatakan kepada kita Indonesia tuh bukan terdiri dari, tapi terbagi atas. Kan gitu kan. Terbagi atas ini saya suka ngobrol sama Mas Ahmad Basarah dulu, dia kan pakar tata negara kan ya, terbidang itu. Jadi terbagi atas bukan terdiri dari gitu. Jadi artinya bahwa memang ya mutlak itu ini negara kesatuan gitu, unitary state. Ada di presiden memang atasannya gubernur atasannya. Betul, tapi kenyataannya secara kewenangan yang melekat di wali kota dan bupati itu, saya misalnya jadi wagub gitu ya, tidak instruktif. Kamu harus ngelola SMP-mu caranya begini. Di jalan kabupaten ini yang harus kamu bangun. Enggak gitu. Enggak begitu kok cara kerjanya gitu. Ya demokrasi, kita hormati bahwa proses dia jadi bupati wali kota bukan kita yang angkat. Dia dipilih langsung loh oleh konstituennya, oleh masyarakatnya, dan dia punya penilaian sendiri bagaimana dia bertanggung jawab atas amanah itu gitu. Jadi nggak kemudian kita bisa bypass aja, enggak, Anda salah bangun jalan sebelah situ. Kita harus berdialektika dengan mereka gitu, bukan instruktif gitu. Nah ini yang membuat saya menyadari nggak necessarily gubernur itu dalam konteks tertentu harus menjadi jabatan yang lebih superior dibandingkan bupati wali kota. Begitu maksud saya. Nah, jadi bahwa apakah vertical progression itu harus selalu dinilai seperti itu gitu. Saya cenderung tidak sepenuhnya setuju gitu. Dan ya banyak sekali skill set yang bisa kita gunakan. Tapi bahwa apakah tantangan kepemimpinannya lebih besar ya, kalau ngomong skala ya wajar ya, lebih besar gitu. Tapi ya itulah, menteri ngurusin se-Indonesia tapi sektoral. Gubernur ngurusin seperti 38 Indonesia gitu ya, tapi kemudian lintas sektoral dengan beberapa kewenangan tetap melekat di atas kan gitu kan. Nah, artinya kayak di Jawa Timur, jalan-jalan nasional ya kita bisa
berkoordinasi, tapi itu tidak bisa kewenangan kemudian ini bolong nih aspalnya dari provinsi, nggak bisa, aspalnya harus dari kementerian. Jadi menurut saya semua ada ruangnya. Saya tidak mau mengatakan jabatan A lebih superior dari B. Tapi satu yang paling penting, pakai hati aja kerjanya gitu. Jadi waktu saya jadi bupati juga banyak yang bilang, Mas nggak dituntaskan dan segala macem lah gitu. Tapi buktinya sekitar 70% warga Trenggalek setuju saya jadi wakil gubernurnya Bukoviva di bidang gubernur. Ya alhamdulillah hipotesa saya waktu itu bahwa ini justru direstui masyarakat Trenggalek tuh ternyata alhamdulillah benar gitu. Tapi kalau tadi ngomong tantangan, artinya siap dengan tantangan mungkin ke next step? Nggak tahu. Karena udah masa menghitung hari ya, kayak lagunya Krisdayanti ya. Udah menghitung hari ini. Gitu lagi. Gila ya, udah nggak kerasa udah mau 5 tahun. Nggak kerasa. Iya. Tiba-tiba udah. Ya kayaknya sih pasti sudah ada yang nyentil-nyentil nih. Tapi kalau dari Mas Emil sendiri, siap dengan tantangan ya tadi ya. Gini selanjutnya. Ini yang agak menarik ya. Banyak biasanya kan sebenarnya sebelum purna proses politiknya udah ada tuh. Iya. Kayak misalnya ya dulu waktu Pak Dekarwo masih menjabat itu purnanya Februari 2019. Iya. Tapi coblosannya sudah Juni 2018 kan gitu ya. Nah ini agak berbeda. Kami purna kemudian baru akan pemilihan pada bulan November undang-undang September. Tapi begini, saya sudah bersepakat dengan Ibu Gubernur dengan Bu Khofifah bahwa apabila kalau udah bersepakat ya gitu ya. Jadi kita bahkan sudah menerima rekomendasi dari partai politik ya. Kalau Demokrat sudah sepaket gitu dan mudah-mudahan untuk partai lain secara informal kami sudah bicara, tapi secara formalnya tentu biarkan partai-partai ini konsentrasi dengan pileg gitu. Karena ya tentu itu penting lah gitu ya untuk ya sudah merencanakan untuk kembali berjuang bersama di Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan. Biasanya kalau di politik tuh kan di tengah-tengah ada perubahan dan semacamnya. Kita nggak tahu arahnya kemana nih. Nanti apa itu juga memungkinkan? Bu Khofifah itu udah seperti mentor ya buat saya. Jadi semua banyak saya bahas sama dia, termasuk sama beliau ya, sama Ibu, termasuk perkembangan dinamika politik. Jadi ya kita lihat aja obrolan saya dengan Ibu. Tapi hari ini karena saking semangatnya kita kemudian kayak ya ini banyak justru sekarang ini setelah COVID itu kan nggak langsung jalan gitu. Jadi ada beberapa hal yang mulai bergeliat, mulai apa yang kami melihat insya Allah akan menjadi 5 tahun yang bermakna lah kalau misalnya kita lanjut gitu. Jadi bahwa segala dinamika saya sangat terbuka sama Bu Khofifah. Apa sih Mas yang rencananya ke depan tuh yang belum, artinya sudah setengah jalan sekarang atau mungkin ada rencana yang baru gitu seandainya nanti memang diberikan amanah lagi ke depan tuh seperti apa sih program-program itu? Ya gini, nggak ada yang sempurna gitu ya. Pasti ada yang harus dibenahi gitu. Pasti harus ada yang diperkuat. Pemerintahan Bu Khofifah dan saya ini ya berkomitmen loh. Jadi dulu jalan provinsi itu cuman 1.000 sekian kilometer, ya 1.000 sekian kilometer. Justru jalan nasionalnya malah lebih panjang 2.000. Agak beda dengan provinsi-provinsi lain terus terang. Ya. Justru yang mereka agak banyak, kita mah sedikit di Jawa Timur dan kabupaten kotanya yang banyak. Nah justru tapi Ibu Gubernur berkomitmen bahwa ini jalan-jalan strategis yang provinsi harus urus, sehingga kita mengambil beberapa jalan kabupaten kota untuk diurus provinsi dan beberapa jalan nasional justru diserahkan kepada provinsi. Karena apa? Karena provinsi juga harus punya sense of ownership kepada penyelenggaraan jaringan jalan gitu. Jadi kalau ditanya komitmennya sudah kita buka, kita ambil itu supaya provinsi bisa lebih berperan gitu. Karena kan masyarakat kadang-kadang juga komplain ini jalan strategis. Iya, tapi ini jalannya bupati, ini jalannya wali kota, ini jalannya Pak Menteri. Tapi kita tahu juga Pak Menteri juga tentu perlu mitra untuk ngelola jalan tertentu dan ada beberapa jalan nasional yang mungkin lebih baik dikelola provinsi gitu. Karena juga nanti grade-nya beda gitu. Nggak perlu selebar seini jalan nasional misalnya gitu. Tapi kita perlu jaga supaya jalan dalam kondisi yang baik. Cukup kaget memang kalau
Ada anak muda sekarang 39. Iya. 39. Udah mau purna nih ya 39. Saya bilang, coba bercanda ya, gue pensiun 39 loh. Dapat pensiun tapi walaupun cuma berapa. Kadang saya lagi. Ini juga penting sih, makanya di perhelatan politik sekarang kan pemerintah juga mulai bahas soal pensiun gitu. Karena ya itu tadi angkanya cukup ini. Tapi yang kalau kita bukan pensiun gitu. Saya satu hal ya, saya masih bertugas sebagai presiden organisasi internasional yang namanya IRAP ya. Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements. Justru setelah purna ini saya bisa lebih aktif lagi. Saya sudah janjian ke Filipina, ke Korea, ke Jepang, ke Australia, dan ke headquarter ngantor di Malaysia juga. Karena sekretariatnya ada di Kuala Lumpur gitu. Dan kita pengen banyak ini, dan juga kita akan ada acara besar akhir tahun di Pakistan gitu di Islamabad. Jadi saya akan cukup banyak berkoordinasi di situ gitu. Anda sebagai anak muda nih masih ini gak sih, cukup aktif gak sih di media sosial tuh, menyuarakan apapun? Gini. Karena kita memegang jabatan publik, konsekuensi dari apa yang kita sampaikan, kita katakan itu luar biasa. Jadi kita harus bijak mempertimbangkan betul apa yang mau kita sampaikan, gitu. Jadi bukan suarakan hatimu, tunggu. Kalau saya bukan pejabat publik, menyuarakan hati ya lebih mudah. Tapi sebagai pejabat publik ya harus kemudian tetap konsisten dengan hati nurani. Tapi nggak semua harus dibior omongin, gitu. Karena ada dampak yang sangat-sangat signifikan. Yang kemudian kita harus istilah kita harus melakukan simulasi. Kalau orang bilang, kalau saya pribadi udah saya simulasi 2 langkah catur aja. Ini bisa harus 10 langkah catur gitu, karena apa yang kita bicarakan berdampak gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang tentunya sensitif, dan tapi bukan berarti kita menghindari isu, ya harus dihandle gitu. Tapi nggak semua masalah pemerintahan selesai dengan diomongin. Itu aja yang pengen saya sampaikan. Diselesaikan, ditindak, dilakukan, tapi tidak harus diomongin. Lihat aja kerjanya, lihat prosesnya. Obama pernah ditanya sama wartawan, why did it took you so many days to make a comment on this event gitu? Because and then dia dikejar sama, because I need to know what I'm talking about. Udah itu. Jadi memilih untuk udahlah banyak bekerja, dikit bicara aja. Saya lebih condong begitu sebenarnya. Karena ya tadi pada akhirnya kerja-kerja nyata, kita banyak bicara di meja rapat, tapi publik akan terombang-ambing kalau sesuatu tuh masih dinamis, masih gitu. Tapi ada momen kita nggak bisa menghindar. Bisa flashback ya gitu ya. Jadi kalau ini flashback itu nih kejadian dulu Bupati ya, kemudian tiba-tiba ada rame masalah antraks gitu. Nah kemudian saya pengen tahu kenapa kok ini berkembang. Ternyata salah satu kepala bidang saya waktu itu ngomong gitu bahwa ini bisa jadi antraks gitu. Itu diksi yang bahaya. Harusnya bicaranya ini belum tentu antraks. Beda dengan menggunakan kata ini bisa jadi antraks. Beda banget. Benar. Bisa jadi dengan belum tentu. Nah saya ngeliat ada orang yang tangannya melepuh gitu katanya. Terus bilang ini nih buktinya nih, saya kena darah ini ke gores, terus kena darah itu, terus kemudian tangannya melepuh. Dan dia pamerin malah ke orang. Saya bilang orang itu tarik bawa ke rumah sakit, kalau dia nggak mau bilang ini demi nyawa kamu harusnya udah takut mati kalau kena antraks. Agak-agak itu ya saya takut. Dibawa untuk dilakukan lab assessment gitu ya. Itu pathological clinic gitu ya. Kemudian pas dicek nggak ada itu antraks di tangannya dia. Dari situ satu step. Oke udah, kumpulin dulu lebih datanya dalam waktu 1 malam. Tep beresin gitu. Nah sama waktu Covid juga sama gitu. Ini ada kejadian ini. Tiba-tiba ada klaster di satu pusat perbelanjaan nih. Kita tuh ya nggak boleh langsung reaktif. Kemudian publik takut tidak, ekonomi nggak jalan, bagaimana? Lockdown gitu kan. Itu orang harus dikasih makan semua loh. Perasa kan gitu. Jadi kita harus bisa membalance ya, nyawa nomor 1. Tapi ya itu tadi gitu kan. Untuk mempertahankan nyawa ini kan ada kehidupan, ada penghidupan. Nah jadi itu yang kemudian kita harus mau menghadapi publik dan berbicara. Kayaknya nggak salah ya kalau kepilih jadi juru kampanye nih. Jago banget nih. Waktu jadi juru kampanye udah apa? Iya deh, pasti saya jubir. Jadi jubir. Beda loh. Jubir. Jadi jubir nih udahlah, oke. Kita terima aja, dan kayaknya udah tahu nih bakal jadi jubir. Enggak tahu. Enggak tahu malah. Enggak tahu.
Saya sering komunikasi sama Mas Gibran sejak dia wali kota Solo gitu dan ya kita akui lah gitu bahwa meskipun orang bilang iya orang kan media nyorot dia karena dia anak presiden gitu. Tapi coba perhatiin deh stylenya juga anti mainstream banget nggak mimpin Solo. Kalau dia nggak suka gitu ya tiba-tiba sama satu peristiwa gitu ditinggal tuh mobil dinasnya di situ deng gitu kan kayak gila ini ya simbolismenya gitu itu kan juga penting gitu ya nggak usah pakai ngamuk-ngamuk marah-marah di depan kamera teriak-teriak gitu enggak gitu dia langsung ya parkir kita gitu terus kalau di tweet terus diserang orang jawabannya juga anti mainstream banget. Lucu-lucu. Iya kan? Ini apa gitu. Pikir semua. Tapi itu yang terus kemudian saya tuh ngobrol sambil makan tengkleng tuh di kantornya gitu makan tengkleng. Mas. Ini buku dia tunjukin buku kan. Ini buku. Tahu enggak awalnya Mas buku ini tuh harusnya judulnya 2 tahun kinerja wali kota Solo gitu kan. Apa sepak terjang. Dia bilang siapa anak muda yang mau baca? Kalau judulnya begini, ganti deh wali kota karbitan. Orang jadi penasaran kan, pengen lihat isinya. Dan saya bilang, ini intuisi yang memang harus kita akui unik dan merepresentasikan Gen Z bahkan milenial muda. Kan ada terminologi zilenial kan. Zilenial itu sebenarnya milenial yang muda. Kayak Mbak Arumi ini ada yang bilang Arumi itu milenial tapi juga Gen Z gitu kan, lahir 94. Kayak kalau saya gitu ngomong, oh iya dulu Dewa lagu barunya ini, buat dia Dewa band legendaris gitu kan, ya sama gitu. Tapi satu rentang gitu dibilang sama-sama generasi milenial. Nah dia ke sini kemudaan, tapi untuk bersama Gen Z yang muda banget dia ketuaan gitu. Nah ini generasi tengah itu perpaduan namanya zilenial. Nah zilenials dan Gen Z itu connected banget gitu, relate banget dengan stylenya Mas Gibran itu gitu. Ya dari situlah kemudian saya tertarik, terus kita banyak guyon-guyonan gitu soal Solo Safari gitu yang dia juga menggunakan ini gitu. Terus waktu ada singanya lagi rame gitu di safari sana gitu kan, terus viral. Ya dari situ ngobrol, nah bahwa kemudian akhirnya dia ngajak jadi jubir, saya juga kaget gitu terus terang waktu itu. Tapi ya tentu kita kan memang tanpa dipilih jadi jubir juga, saya sama Mbak Arumi kan memang dukung Pak Prabowo sama Mas Gibran gitu. Jadi ya sudah kalau mau dukung ya kalau dibutuhkan ya bantu dong gitu. Istilahnya logika berpikirnya begitu kan gitu. Karena kita memang sudah mendukung gitu. Posisinya bukan saya sedang memikirkan saya mau dukung siapa gitu, enggak. Saya sudah mendukung gitu Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Dan akhirnya kemudian diminta untuk menjadi jubir ya kita jalankan. Mas Emil sering gak sih ya sebagai jubir gitu ya, sering klarifikasi gak sih kalau ada tweet-tweet yang suka nyeleneh nih ada dari Mas Gibran gitu? Kalau dibutuhkan ya saya klarifikasi gitu. Tapi pernah diminta? Mas Gibran juga tipe orang yang gak gupuh ya, dikit-dikit tolong ini klarifikasi enggak sih gitu. Karena juga sometimes ada orang yang memang ya ada juga isu yang justru dengan ditanggapi malah jadi gimana dari bola panas dari gitu nggak penting tuh jadi kemudian ini gitu loh, padahal ini sih gitu kayak saya kan sempet tuh gitu kan isu macam-macam nggak, tapi begitu kemarin ada saya komat kamit lah kemudian katanya ada bone conduction earphone lah ya, itu ibu saya diteror WA-nya, ini mama diteror orang nih gini gitu kan, orang ibu anaknya tuh diajari jujur gini, kurang aja kesel juga kita kan ya Allah makan salahnya yang percaya ya, itu kan nggak mungkin mah gitu saya bilang gitu kan gitu. Terus akhirnya kemarin sempet bikin video juga ya sama akhirnya kita Mbak Arumi ya, mana sih alatnya sini ya kita beli, kita coba kan nggak bisa ditaruh di leher kan, karena dia tuh harus getar di tulang sini, harus nempel di sini baru bisa kedengeran, nggak bisa jadi kayak loh kok ya udah deh kita kayak baru, jadi kita lihat juga gitu. Jadi masalah ijazah Mas Gibran gitu, misalnya gitu, dan ini kan terus aja begitu gitu, dibilang ijazahnya palsu gitu, terus ada yang jadi selalu gitu kayak nggak boleh bener gitu Mas Gibran. Jadi pertama ijazahnya palsu gitu kan, karena apa? Karena ya dibilang dia cuman kuliah sekian kalau nggak salah ini kerjasama, dan terus saya juga programnya sama, saya punya penyetaraan yang sama gitu. Jadi ya saya merasa perlu menjelaskan gitu
Nah itu, jadi disitulah saya masuk. Tapi setelah ijazah udah clear kan, clear. Muncul apa lagi? Muncul lagi. Itu tapi IP-nya berapa gitu kan? Kan dia lulus dengan honors. Honors itu harusnya lulus dengan baik gitu. Honors tuh lulus dengan baik. Gitu. Jadi untuk bisa dapat honors tuh ada tugas tambahan, ada kredit tambahan yang harus diambil karena kan dari Inggris kan gelarnya gitu. Terus ada lagi, Anda nggak menyelesaikan SMA kelas 3, pasti Anda punya masalah itu gitu. Padahal itu namanya pathway. Semua yang menawarkan program pathway atau rute supaya bisa masuk ke perguruan tinggi luar negeri, karena adaptasi itu capek. Begitu lulus SMA di Indonesia terus sekolah di luar negeri itu kaget biasanya. Beda pendekatannya, belajar dalam bahasa Inggris itu kan beda, academic English sama conversation English kan beda gitu. Nah biasanya supaya lebih ini udah, tapi daripada buang waktu ikut foundation lagi, cukup sampai kelas 2 SMA dia bisa masuk ke pre-university. Nah, tapi ada orang yang nyecer, Anda tuh pasti dulu kena narkoba lah apa. Itu kan nggak ada habisnya kalau diladenin, ya toh. Kasihan gitu. Saya kadang-kadang kasihan Mas Gibran tuh sabar banget ya gitu ngadepin itu. Dia bahkan ya sudah gitu, kita woles banget lah. Makanya waktu orang bilang dia ngeremehin orang, enggak mungkin dia ngeremehin orang gitu. Bahwa dia merasa itu bagian dari sebuah proses untuk membuat debat itu lebih menarik di hati masyarakat dan mereka nggak ngantuk pas dengerin topik-topik penting. Yaitu tentu bahwa respon beragam beliau akan menghormati gitu. Beliau akan menghormati yang merasa bahwa ada cara alternatif atau yang justru itu dihormati betul sama beliau gitu. Jadi tapi nggak ada buktinya, bajunya tulisannya apa, jaketnya Samsul. Malah dipakai aja udah nggak apa-apa gitu. Itu siapa sih Mas konsultan Mas Gibran tuh? Kadang saya mikir ada konsultannya, kadang tapi setelah kenal lebih dekat emang beliau punya intuisi yang juga luar biasa. Enggak sih, saya nggak pernah. Saya beberapa waktu saya bareng-bareng terus kan melekat. Enggak ya, ada yang bantuin untuk mengamplifikasi di media sosial itu, tapi pada proporsi yang wajar, bukan nanti pakai strategi begini ini, enggak. Orang gini sekarang saya tanya, kalau Mas Gibran yang nggak oke soal Samsul gitu ya, terus bikinin jaket tim Samsul gitu, apa nggak ini? Nggak enak dia. Berani nggak Mas gitu? Kalau Mas nggak tahu dia oke apa enggak, terus Mas bikinin jaket Samsul, nggak berani. Nggak berani Bos, ya kan? Kan kita tahu dia oke, kita tahu dia fine aja gitu. Gitu ya. Ya waktu itu nggak usah, dia futsal aja kan berani gitu pakai baju Samsul. Oh gitu. iya. Akhirnya jaketnya sekalian aja Samsul. Nggak, untuk menunjukkan bahwa di politik tuh memang gitu. Bahwa di politik ya udahlah memang ini realitanya. Bahwa enggak dong, jangan, politik itu nggak boleh. Ya ayo kita benahi sama-sama. Kalau memang kita merasa bahwa jangan ada mockery itu ya ejek mengejek atau apa. Ya ayo kita bangun sebuah konsensus. Tapi ya per hari ini dialektika itu berjalan, nggak boleh baper. Tapi kalau dengan gini nggak nyesel kan masuk politik ya? Nggak boleh. Kita juga jangan suka nyesel lah dalam apapun langkah hidup yang kita pilih. Tapi maksudnya bahwa apakah kita harus selalu melakukan refleksi untuk langkah ke depan yang lebih baik? Ya. Gitu. Kalau nyesel tuh kita akan meratapi itu gitu. Kalau saya nggak, saya merasa ini bagian dari perjalanan, bagian dari takdir gitu. Bahwa saya memang dulu pure di kantor, orang kantoran gitu. Kemudian sekarang masuk politik, banyak berkahnya. Tapi saya juga berharap bahwa ya ada selalu, jangan kemudian dikotomi gitu. Orang politik tuh nggak bisa jadi orang kantoran nggak bisa jadi orang politik gitu. Maksudnya di mana kita sedang berada di situ. Makanya saya tadi, saya di kantor juga nggak mau berpolitik. Di politik saya mempertahankan prinsip saya juga gitu. Jangan pakai prinsip nyikut pesaing gitu. Ngapain? Kalau Anda cinta rakyat, berikan mereka yang terbaik gitu. Jangan malah menghalangi orang untuk menjadi baik gitu. Jangan halangi kompetitor kita untuk bisa baik. Artinya Anda menutup ruang rakyat untuk memilih dong, ya kan? Gitu. Alhamdulillah di keluarga juga Mbak Rumi juga support banget ya. Alhamdulillah ya. Mau di dunia politik, di keluarga, supportnya luar biasa. Dan ya itu tadi, kondisi rumah itu adalah separuh peperangan atau bahkan 2/3 peperangan gitu kan. Kalau di rumah aja ruwet, pasti keluar juga udah bingung kan. Happy wife, happy life kan gitu kan. Nah jadi ya saya merasa bahwa kondisi di rumah yang dibangun oleh Rumi itu sangat
suportif ya, sehingga saya bisa bekerja dengan tenang gitu. Tapi Dalam sering loh, segala- saya kan follow Mbak Rumi juga nih. Waktu itu ngelihat ini kayaknya Mas Emil bucin banget, bener nggak? Ya definisi Banyak bucin yang nanya apa nih, sih? Definisi sebucin bucin. Enggak, karena ada kata buta. Buta itu kan konotasinya kadang-kadang nggak enak ya buta ya. Tapi bawa ya gimana wong istri kok. Iya kan? Tapi lucu loh, sampai nggak bisa ngelipet baju. Masukin koper, beresin koper tuh waktu itu. Iya. Terus sampai Enggak, jadi saya ngotot bawa koper kecil. Saya Oh. pengen ringkes kan, saya harus ke Nairobi kan, Ya, ya, menghadiri waktu itu. assembly-nya UN Habitat ya, PBB itu kan. Terus 4 tahun sekali eventnya, tapi saya pengen ringkes karena ada transit yang agak mepet. Jadi kalau pesawatnya itu lupa nurunin nggak kekejar mindahin bagasi ke pesawat connectingnya, saya bisa luntang-lantung. Nah, jadi saya bilang udahlah amannya bawa satu koper biasa aja gitu. Saya males nanti koper itu ini karena waktu koneksinya terbatas. Ya ternyata pas kok susah ya kita tutup kopernya lagi nih, gawat nih. Kemarin ngelipatnya gimana ya masukinnya gitu. jadi konten loh, saya juga kaget. Waduh, share juga sama Mbak. Masuk kemarin juga salah kirim di grup WhatsApp lagi. Iya tuh. Itu siapa yang sadar pertama tuh? Ada yang sadar nggak? Saya nggak Teman-teman tuh. sadar. Dia sendiri yang sadar, salah grup gitu. Oh iya ya gitu. Teman-teman nggak ada yang ngerespon, nggak ada yang berani kan? Nggak enak langsung kan bos. Itu kan isinya tim, ada ADC, ada tim Rumga gitu-gitulah. Ada staff, ya jadi ya pasti mereka ya diam aja. Makanya yang lucu pas Pak untuk nggak ada yang ini ya gitu, semua jawab nggak siap kok, nggak gitu, jawabannya formal gitu. tidak bu, nggak ada. Saya yakin di belakang rame tuh. Di belakang mereka mungkin ngakak kali ya. Aduh, luar biasa ya Mas Emil tuh, deket banget sama keluarga. Kalau saya perhatikan ya, saya kenal sama Mas Emil gitu, beberapa kali juga kita ketemu sama teman-teman ADC juga cerita. Ini kalau Mas Emil tuh kalau ngerjain PPT itu ditemenin bener-bener sampai selesai loh buat presentasi. Maksudnya saya pengen. Ya Mas Bertus waktu itu ngomong begitu. Iya. Ini Mas Emil nemenin sendiri nih sampai malam, sampai selesai nih. Ngapain? Tidur enak, nggak mau dia. Nggak bisa lah gitu. Jadi makanya kita sebagai pemimpin itu harus bisa membangun trust daripada. Jadi kayak gini, emang kalau gubernur turun ke lokasi bencana gitu ya, emang apa sih dampak tambahan yang bisa diberikan gitu kan? Emang dia kerja nyusun semua, tapi bagi tenaga-tenaga yang begadang di malam hari itu berarti gitu loh. Oh, yang kita kerjakan nih penting gitu di mata gubernur gitu, di mata wakil gubernur itu. Dan ya itulah yang kemudian jadi dan saya prinsip juga. Ya harus bisa ngelakoni apa yang kita suruh orang lakukan gitu. Jadi jangan kemudian kesannya jadi bos tuh emang paling enak gitu kan, bisa nyuruh-nyuruh gitu kan. Itu bukan karena kita bisa nyuruh, tapi pembagian tugas gitu. Ada load yang harus kami kerjakan juga kan gitu. Jadi makanya saya ya tetap teliti meriksa kerjaan orang gitu. Teliti lah gitu. Dan itu kan effort meneliti kerjaan gitu. Nah, begitu kita ngerjakan dengan teliti, kita ngasih guidance dengan benar kan, orang juga jadi oh ya dia mau mikir gitu. Nggak yang tiba-tiba ngeliat ini jelek gitu, tapi nggak mau ngasih tahu gitu di mana kurangnya gitu nggak. Kalau saya detail, di sini kurangnya, di sini ini gitu. Jadi Mas Emil tuh mungkin karakter pemimpin yang di depan kali ya, di ngasih contoh, ngasih teladan. Karena kita juga mulai dari bawah kan, kita ngerasakan bagaimana jadi orang yang ngerjakan paling awal gitu, kemudian dibawa ke atas kan gitu prosesnya. Jadi ya itu, kita pernah di posisi itu dong. Harusnya kita juga punya empati. Dulu karir di kantor begitu juga, dari bawah juga? Ya dari bawah. Apa Mas masuk di World Bank gitu? Saya bahkan sempat di sebuah perusahaan PR, public relations gitu, cabang dari Amerika. Kita punya klien perusahaan otomotif, perusahaan perbankan, perusahaan produsen seluler global dari Eropa. Ya kita merancang strategi PR, ya saya bikin analisis industri, analisis kompetitor, analisis brand equity-nya dia di media massa gitu. Ya udah, kita masih judulnya analis ya sudah ya duduk di pojok sana ngerja tiap hari gitu aja gitu. Gak banyak interaksi, ya benar-benar di depan komputer, kita ngetik, kita selesaikan, kita kirim. Ya kadang dibilang ini salah, ini benar, ya kita itu kan gitu.
Jadi dan dari bawah situ tapi ada beberapa loncatan karir gitu. Nah loncatan ini nggak otomatis, bukan karena itu saja, bukan karena title atau apa. Jadi satu momen waktu saya jadi panitia Kongres Infrastruktur Asia Pasifik di tahun 2003. Itu kan saya baru selesai kredit bachelor lah gitu ya. Bachelor degree gitu. Terus kemudian ya saya jadi tim administrasi aja. Yang penting nyatetin surat masuk, inventory, filing gitu-gitulah gitu. Ya pokoknya namanya juga fresh grad kan. Tapi kan kalau kita tekun ya ngerjainnya nggak distracted gitu. Untung waktu itu nggak ada handphone ya. Handphone tuh bikin distraction banget kan. YouTube lah apa kan. Kalau ada waktu ekstra, saya pakai buat apa? Semua makalah yang dikirim, baik yang dari kongres ke-1, ke-2, ke-3 yang dilakukan 12 tahun sebelumnya semua, terus makalah masuk saya bacain. Saya bacain karena ada extra time kan. Bacain, kita summary supaya nanti saya punya repository, punya compendium knowledge yang saya bawa sama saya kalau saya selesai jadi panitia itu gitu. Nah, suatu waktu tiba-tiba malam-malam bosnya tuh panik lah gitu dari tim penyelenggaranya, dari dari instansi yang menyelenggarakan kongres itu gitu. Kita disuruh bikin deklarasi menteri-menteri se-Asia Pasifik nih, tapi bingung mau mulai dari mana. Kayaknya udah diminta dari lama, nggak jadi-jadi dan deadline-nya tinggal besok atau lusa gitu. Rapat lembur. Ya, saya beranikan diri, saya sampaikan, saya punya data nih gitu. Karena biasa kan orang kan ngomong dulu, Pak isu ini penting, muter blang ngomong, tapi nggak ada benang merahnya kan. Terus benang merahnya di mana? Bagaimana kita tahu ini isu yang penting? Bagaimana kita tahu semua isu sudah tercover? Nah itu kan semua topik udah saya masukin summary-in, saya kategorikan ini topiknya, ini penulisnya, ini rekomendasinya. Pak ini udah ada semua rekomendasi per topik. Dari mana ini? Saya yang buat Pak. Siapa yang pernah nyuruh? Nggak ada yang pernah nyuruh gitu kan. Oh ya udah. Setelah malam itu umur saya masih 19 tahun. Setelah itu besoknya saya dipindahin dari tim administrasi ke tim substansi bareng sama guru besar dari UI, guru besar dari ITB, guru besar dari UGM. Iya. Jadi ya udah gitu. Kemudian akhirnya di situ saya lebih banyak fokus ke substansi, menyiapkan materi diskusinya. Terus pada saat para pakar atau para dirjen dan senior officials dan menteri kumpul, ya saya di situ membangun notulensi substansi, bahkan membantu mendrive mereka untuk menyepakati sebuah deklarasi gitu. Waduh. Nah itu dari situ karirnya mulai ada loncatan. Momen itu. Iya, jadi bukan otomatis. Jadi ada satu opportunity yang kebuka. Tapi sekarang kalau saya ekstra waktunya nggak saya investasikan untuk tadi, bikin bahan apa yang saya punya di malam itu? Nggak ada kan? Gitu. Dan memang saya tahu bakal ada momen itu waktu saya nyiapin, nggak tahu. Makanya success is when opportunity and preparation meets gitu. Kita nggak tahu opportunity kapan datangnya, tapi preparation bisa kita atur. Atau kita harus menguasai nih. TOEFL kita belum 450 atau bahkan belum 500. Ya siapin, karena kita nggak pernah tahu opportunity apa yang persyaratannya itu TOEFL gitu. Kadang entar aja gitu. Waktu kesempatan datang kitanya nggak siap, lewat. Iya, jadi kita harus selalu ready, jangan reaktif gitu. Jangan pas ada kebutuhan baru kita isi gitu. Jadi kita harus nyiapin di depan gitu. Mas Emil jadi ada di titik ini tuh mentornya siapa sih Mas? Kombinasi. Tentu saya akui ayah ibu saya mentor yang paling luar biasa dalam hidup saya gitu. Dan itu berdampak terutama dari mulai saya TK, SD, SMP gitu. Jadi diberikan motivasi gitu ya. Dan semakin kita kemudian akan punya banyak guru, punya banyak mentor gitu seiring berjalannya waktu. Dan atasan-atasan saya selama bekerja juga menjadi mentor saya gitu. Itulah yang kemudian saya ramu tuh semua style leadership dan membangun sendiri gitu, mana yang kemudian cocok dengan saya gitu. Misalnya gitu, kita datang gitu, kan sering itu di pemerintahan, Pak ini kapan selesainya? Oh ini minggu depan selesai, udah pulang. Terus apa bedanya sama WA gitu, datang jojokan terus kan harus ditanya, Pak boleh nggak saya tahu gitu prosesnya kira-kira gimana menuju minggu depan, ada isu-isu yang kira-kira sudah teridentifikasi gitu. Jadi sehingga kita bisa juga melihat gitu, dan jangan nunggu minggu depan, Pak katanya hari ini, jangan beberapa hari sebelumnya, Pak ada kendala nggak Pak ya untuk target yang kita tetapkan kan gitu. Nah itulah
mental kerja seperti itu yang terbangun selama saya di World Bank atau saya di consultant itu yang kemudian saya coba bawa ke sini ke Pemprov. Makanya untuk saya tuh dari pusat kemudian ke daerah. Buat daerah tuh kadang-kadang omongan orang pemerintah pusat tuh udah ditelan mentah-mentah gitu, padahal di pusat itu juga ada dinamika, ada dialektika gitu kan. Saya coba pahami ini gitu. Karena dulu waktu saya di World Bank, ya itu urusan saya itu dari instansi ini punya ini beda gitu. Dan jangan salah loh, bos belum tentu bisa 100% nyuruh anak buahnya. Jadi saya nggak ada prinsip nyelesain masalah dengan ngadu ke bos, nggak bisa. Kita harus pahami kesulitan apa yang dihadapi anak buahnya. Saya pernah memperjuangkan di World Bank itu, ya tim lah ya, dapat $4 juta. Kalau dihitung hari ini $4 juta itu berapa? Itu mungkin 60 miliar ya, iya, sekitar itu 60 miliar untuk mengembangkan kebijakan panas bumi gitu. Nah ini ada salah satu sub kegiatan tuh tinggal tanda tangan kontrak, nggak mau loh pejabat penanda tangannya. Gimana tuh? Bosnya bilang saya nggak ngerti ini anak buah saya, udah give up dia. Ini bosnya loh, give up sama anak buahnya. Ya saya temui anak buahnya, dia curhat, ya, bos saya suruh saya tanda tangan kontrak dalam bahasa Inggris. Kalau kenapa-napa gimana saya, gitu kan? Kalau gini gimana Pak? Kita bikin side by side bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi ada pasalnya ya. Dalam hal ada differences, the English version prevails. Artinya versi bahasa Inggris akan berlaku. Ah itu nggak apa-apa. Ya udah, kita bikin. Tanda tangan selesai. Bosnya bingung kok jadi mau gitu. Ngerti nggak sih? Ya jadi kadang jadi orang kadang mikir, oh Emil tuh tiba-tiba jadi bupati, jadi wagub. Tapi saya perjalanan saya ngelaluin begitu-gitu. Makanya saya paham kalau ada orang sebelah sana, misalnya di instansi sana. Saya nggak bisa langsung jadi wagub, saya ngadu langsung ke dirjennya, ke menterinya. Tadi dulu, pahami dulu di bawah tuh ada masalah apa. Jangan main ngadu-ngadu ke atas, belum tentu bos bisa neken ke bawah juga. Iya, gitu. Luar biasa. Sepertinya legasi ini akan diturunkan juga nanti, ditinggalkan. Gimana? Ya, saya berharap ada budaya style baru budaya ya di Pemprov itu. Saya suka gitu tuh kalau saya ngelihat ada rapat gitu ya, ada eselon 3 atau eselon 4 gitu. Kalau mukanya tuh nggak yakin gitu ya, gitu kayak saya nggak suka makanya rapat yang terlalu formal gitu. Ini paparan, udah gitu doang gitu. Terus kemudian arahan pimpinan. Waduh, buat saya kalau perlu arahan pimpinan itu cukup cukup direkam kirim aja kalau gitu. Harus saya lebih suka yang diskusi gitu ya. Lebih diskusi gitu. Dan ya sudah, kadang kayaknya Anda belum yakin. Oh enggak Pak, siap aja kan gitu kan. Ntar pas jalan enggak. Kayaknya belum yakin. Gitu, langsung. Iya saya tembak kayaknya gak yakin gitu. Takut kan dia deg. Muka gue gimana pasti gimana dibenerin kan. Oh supaya mukanya bener kan. Enggak ada mukanya. Dia langsung mungkin deh. Muka gue kenapa gitu. Enggak yakin. Enggak ngomong gitu. Enggak apa-apa. Pak kan ini begini gitu kan, saya dijelasin ini kan pertimbangan ini, nah kenapa dari tadi nggak ngomong, itu penting tuh gitu. Jadi tuh kadang-kadang ya kita tuh jabatan publik gitu ya, jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah tuh apa yang kita omongin mereka iya aja gitu kan. Iya benar. Nah, tapi kadang-kadang yang ekstrim juga tuh, ada tipe anak buah yang ngeyel mulu gitu, debat mulu itu juga kelamaan sih kalau kayak gitu kan. Kapan keputusannya diambil, karena semua selalu bisa diperdebatkan. Nah kita mencari balance lah di antara itu, jangan ekstrim. Orang pernah kok saya rapat gitu, ini ada komite di daerah yang harus didirikan Pak, karena di nasional udah saya nerima dari tim Wapres datang, udah tuh rapat sejam. Saya berusaha memahami kenapa harus membuat komite di daerah, karena kan saya nggak bisa ujuk-ujuk ke gubernur tanpa memahami itu, kemudian lapor bu gubernur tapi belum paham kan. Udah. Iya saya setuju kayaknya ini perlu dibuat gitu kan. Itu udah panjang tuh di diskusi. Jadi gimana? Terus baru tiba-tiba ada masukan teman-teman gitu kan. Tunggu. Pak, maaf Pak, sebenarnya ini SK-nya udah ditanda tangan malah timnya. Jadi komitenya tuh udah ada. Dan ketuanya saya lagi. Saya juga baru tahu di situ. Saya ketuanya. Saya baru tahu. Dari tadi 1 jam kita bahas untuk apa? Dia saking takutnya kagak mau ngomong gitu. Bayangin budaya kayak begitu. Budaya feodal banget government. Nah itu yang saya coba janganlah gitu. Dan kayak kita kalau punya konsultan gitu, kayak dulu kita ngembangin big data kan. Main big data atas perintah bu gubernur. Belum perfect sih, tapi kita sudah mulai bergeser bahwa ada satu data gitu. Jadi jangan instansi A punya data sendiri, B data sendiri, tapi kemudian nggak klop gitu kan. Nah akhirnya jadi misalnya kalau
si Fulan gitu kan, itu dia di dinas pendidikan wali murid, di dinas kesehatan pasien, dan juga mungkin punya penyakit yang kambuhan misalnya gitu kan, misalnya diabetes atau apa gitu kan. Kemudian dia di dinas pertanian anggota kelompok tani, dia di dinas apa-apa. Itu nanti diketok sendiri-sendiri tuh pintunya sama dinas beda-beda gitu. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan NIK, nomor induk kependudukan, semua bisa langsung kita match. Iya. Nah ini bermanfaat betul waktu kita lagi COVID itu. Begitu ada demo, ini minta bantuan, nah kita bisa cek, oh ini sudah pernah dapat bantuan dari sini. Nah, oh yang ini dia dapat bantuan yang 600.000, oh yang ini cuma dapat yang 200.000. Ini ya udah kita tambahin. Yang ini enggak, langsung bisa di screening per NIK. Nah waktu ngembangin itu saya nggak mau model tim PNS itu yang jadi kayak Ndoro gitu loh, nungguin konsultan kerjain, enggak. Kalian kerja bareng, duduk bareng, ngulik bareng. Gitu. Sehingga kita menggabungkan antara tim ASN dengan tim non ASN itu menjadi satu tim, bukan tektok gitu kerjanya. Karena ini kan anak-anak muda gitu. Itu yang kita bangun. Jadi kulturnya itu jadi tidak monoton, tidak tidak kemudian dominan old style birokrasi gitu. Saya jadi penasaran juga kalau ngomongin musik sama Mas Emil tuh seserius ini nggak ya? Tapi kalau kan sempat jadi anak band. Iya. Sekarang juga masih kayaknya banyak nih lagu-lagu yang udah ditulis. Enggak sempet juga ya kayak gini. Bahkan saya nggak pernah, saya baru nulis lagu lagi itu pas 10 tahun pernikahan. Jadi lagu yang pernah saya rilis judulnya Dialah. Oke. Itu tuh sebenarnya ditulis tahun 2013 waktu saya nikah. Oke. Tapi nggak pernah saya produksi saking sibuknya. Nah di ultah pernikahan ke-7 akhirnya saya rilis sebagai surprise gitu. Saya produksi betul, tapi lagunya udah lama diproduksi kemudian dirilis gitu. Karena Armin bilang, karena apa? Karena udah mulai banyak nih undangan dari teman-teman penyanyi. Ayo Mil nyanyi, ayo bikin lagu. Kalau saya bikin lagu tapi lagu yang ini malah nggak saya rilis kan nggak iya. Gitu. Ya enggak sih, bukan itu alasan. Terus saya diomelin sama Arumi. Ya emang pengen bikin surprise gitu. Tapi kemudian habis itu kemudian tahun berikutnya lagunya bareng Lale Ilmanino. Iya. Ya yang Bidadariku. Itu mereka yang nulis. Kita cuma konsep bar tapi mereka yang nulis tuh gitu. Jadi itu kan tinggal nyanyi gitu kan. Dan cuma satu lagu doang kan, nggak yang album gitu kan. Kapan waktunya ya. Ngurusin Jawa Timur kok gitu kan. Kapan kerjanya kan gitu. Kerjaan tetap dominan. Tapi nggak bisa tuh nulis. Orang bilangnya namanya writer's block ya. Orang yang tiba-tiba mandek gitu. Nah pas yang 10 tahun saya bisa nulis lagi sih, judulnya Dekade gitu. Nah itu waktu itu, tapi nggak dirilis, itu cuman untuk hadiah pernikahan ke-10 gitu. Gitu ya. Pernikahan tahun ke-10, kok pernikahan ke-10? Tahun ke-10. Tahun ke-10. Waduh. Iyalah, kalau saya sih ya pengen sih dengar karya-karya dari Mas Emil lagi. Terus sebelum nanti mungkin ya pas ini ya, pas Purna. Pas Purna. Satu deh buat masyarakat Jawa Timur nih, nyanyiin buat closing. Hah? Waduh. Apa ya? Apa ya? Ini jadi maksudnya menjelang Purna kita ini isi dengan nyanyi dulu ya. Iya dong. Kita nyantai dulu. Apa ya? Ini kadang-kadang bingung ya. Oh gini aja. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanya kau yang selalu di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah. Kau tak akan terganti. Emil Elistianto takkan terganti. Masyarakat Jawa Timur itu takkan terganti di hati saya. Luar biasa. Mas Emil sukses. Masih. Semoga di Purnanya entah apapun nanti ya yang diemban tanggung jawabnya. Masih. Semoga menjadi terus bermanfaat. Dan saya yakin orang-orang Jawa Timur itu pasti mengeluh-elukan lah. Terima kasih pada SS, sukses selalu.